tahun gak ada yang ninggalin, tapi ya karena terpaksa ya daripada ngontrak gitu kan ya, udah aja dibersihin sedikit-sedikit. Alhamdulillah nyampe sekarang. Dulu nggak ada listrik, nggak ada air. Pertama kali kesini nggak ada listrik, Iya, jadi gelap semua teh. Kalau di pos gimana? Pakai lilin. Pakai lilin. Masya Allah. Buat apa lagi kan pas datang ke sini tuh lagi hamil anak pertama. Oh, masuk ke sini tuh. Masuk ke sini. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya sedang berada di Kabupaten Bandung, dimana di sini saya akan coba eksplorasi teman-teman sebuah rumah mewah, rumah Crazy Rich yang luar biasa banget, luas banget, dan rumahnya luar biasa keren banget. Namun dari informasi, rumah ini sudah 30 tahun terbengkalai. Dan di sini kita akan coba eksplorasi sekaligus ngobrol, karena di sini tidak disangka teman-teman, ada seorang perempuan, seorang wanita yang luar biasa nekat, pemberani, tinggal di rumah mewah, rumah Crazy Rich yang sudah 30 tahun tidak dirawat ini. Nah, informasinya sih selama tinggal di sini sering diganggu sama sosok makhluk halus teman-teman. Oke, kita langsung coba eksplorasi saja rumah mewah Crazy Rich Bandung ini teman-teman. Nah, jadi ini halamannya sangat luas sekali teman-teman, halaman dari rumah mewah ini. Nah, yang di depan kita itu termasuk salah satu rumahnya ya, karena rumahnya itu memanjang ke sebelah sana ya. Dan ini salah satunya ya, salah satunya. Dan yang masih ditempati, walaupun kelihatannya itu seperti rumah yang mau ambruk dan terkesan seram begitu, namun tidak disangka di sini ada yang tinggal, seorang perempuan pemberani teman-teman. Seperti ini ya suasananya. Dan nanti kita juga akan coba eksplorasi ke dalamnya seperti apa rumah mewah ini teman-teman. Nah, jadi kedepannya itu langsung ke hutan ya, jadi pemandangannya langsung alam hutan teman-teman. Seperti ini suasananya. Kebetulan ini bagian depannya yang sudah penuh dengan rerumputan tuh teman-teman. Jadi dari sana memanjang ke sini ya. Dan ini tuh rumah ini dibangun pada tahun 1980-an. Dan seorang yang kaya raya tinggal di sini sekeluarga, namun entah kenapa memilih pindah dan mengosongkan rumah ini. Jadilah rumah ini terbengkalai seperti ini teman-teman. Dan rumahnya itu 2 lantai ya. Di sana masih lebar ke sini teman-teman. Kita langsung silaturahmi aja, kita ngobrol terkait sejarah rumah Crazy Rich, rumah mewah ini, dan kita akan ngobrol terkait kisah kehidupannya selama tinggal di rumah yang sudah 30 tahun terbengkalai ini. Karena di sini juga saya dapat informasi masih ada makam-makam yang langsung ditimbun ya, ditimbun oleh pemilik rumah. Ada sekitar 4 makam informasinya di bawah rumah ini. Dan untuk lebih jelasnya langsung kita ngobrol aja ke sana teman-teman.
Nah teman-teman, di depan kita sudah ada salah satu narasumber, di mana tadi siang saya tuh sempat eksplorasi sedikit ya terkait rumah Crazy Rich ini, dan kebetulan di sini masih ada yang tinggal, yaitu Teh Dedeh ya Teh ya, sama Teh Dedeh. Nah Teh, mohon maaf nih sebelumnya, Teh Dedeh ini di sini tuh dari tahun berapa sih Teh? Atau udah berapa tahun Teh? Mohon maaf. Sampai tahun ini udah 26 tahun dari pertama nikah masuk sini. Masuk sini. Ya, Nah, ketika Teteh masuk sini, itu kondisinya udah seperti ini kah atau masih bagus Teh? masih agak bagus dulu. Masih agak bagus. Ya, masih bisa ditambal-tambal, yang bocor bisa ditambal-tambal. Oh, Gitu. iya. Kalau sekarang kan udah hancur, gitu. Udah nggak bisa, susah. Udah banyak yang hancurnya ya Teh ya. Ya, Jadi pas masuk ke sini mah masih rada bagus. iya. Kalau kondisi rumput Teh waktu masuk ke sini gitu Ini rumah dari depan nggak kelihatan. nggak kelihatan, saking tinggi rumputnya Saking- itu. Iya, tingginya gitu. Oh. Sampai nggak kelihatan ada rumah di dalam. Oh. Ya, dan Teh Dede ini di sini sama siapa aja deh? Sama suami Sama suami, berdua aja. berdua. Kalau anak Teh? Anak dititipin di neneknya. Oh, di neneknya. Kampung. Oh, di kampung. Nggak bareng sama Teteh sama suami di Nggak. sini. Nggak mau. Jadi udah 6 tahun. 26 tahun di sini. Luar biasa banget nih. Sama suami aja berdua ya Teh ya. Berdua. Nah, jadi awalnya ini pemiliknya itu pindah atau kenapa Teh? Sampai kelihatannya seperti terbengkalai begini. Ya, dulu mah katanya disewa-sewain itu sama orang bule, ya disewa gitu. Oh gitu. Jadi penyewaan apa namanya villa gitu. Villa. Oh, jadi ini Teh villa gitu ya? Iya, lama kelamaan mungkin nggak ada yang nyewa. Jadi 6 tahun kosong, udah 6 tahun kosong. Pas suami nggak ada kerjaan, ada yang nawarin, Iya. mau nggak masuk di sini, tinggal di sini. Awalnya takut juga ya ayah, Iya. soalnya lihat kondisi rumahnya ya udah ini gitu kan ya. 6 tahun nggak ada yang ninggalin, tapi ya karena terpaksa ya, daripada ngontrak gitu kan ya, udah aja dibersihin sedikit-sedikit. Alhamdulillah nyampe sekarang ditinggalin gitu. Yang awalnya tinggi rumput-rumputnya sama suami dibersihkan, Ya, dibabat. dibersihkan, Akhirnya kelihatan udah rapih ya Teh ya. rapi. Dan kebetulan waktu itu tawarannya dari ya pemilik rumah, Iya, tolong jagain gitu ya. Jadi awalnya Teteh diajak sama suami ke sini, itu Iya. perasaannya gimana Teh? ya takut juga masuk ke rumah kayak gini gitu. Hmm. Takut, apalagi kan pas datang ke sini itu lagi hamil anak pertama. Oh, masuk ke sini tuh. Masuk ke sini Berapa bulan Teh waktu itu? baru 3 bulanan. 3 bulanan. 3 bulanan dibawa sama suami ke sini. Iya. Nah, itu kan Teteh pas dibawa ke sini lagi hamil kondisinya, itu gimana Teh? Apakah ada hal-hal lain gitu di luar prediksi Teteh gitu? Ada kejadian Iya sih, apa kalau gitu? kejadian banyak ya ayah. Kejadian banyak. Kalau dibilangin satu-satu mungkin nggak bakalan Selesai. selesai satu malam gitu ya. Oh, Cuman iya. ya ada aja gitu, soalnya kan dulu itu nggak langsung masuk tinggal tidur di rumah di sini, di dalam rumah ini. Jadi kan ada pos satpam di atas. Oh. Jadi saking nggak beraninya, takutnya gitu ya. Iya. Jadi kita berdua itu tidurnya di pos satpam. Kecil juga kan pos satpam. Iya. Ya bikin dapur tunggu di luar gitu. Yang penting bisa tidur aja dulu gitu. Jadi enggak langsung masuk ke sini. Enggak langsung. Jadi pas adalah 3 tahunan baru berani masuk ke rumah ke sini. Berarti Itu udah ada listrik, kan dulu nggak ada listrik, nggak ada air. pertama kali ke sini nggak ada listrik. Iya, nggak ada Jadi gelap listrik, semua, Teh? nggak ada air. Kalau Iya, di pos gimana? pakai lilin. Pakai lilin. Masya Allah. Pakai lilin dulu. Kalau misalkan sekarang mau air, ya mau mandi buat cuci, minta ke pila-pila yang di atas. Oh. Pakai Jadi jerigen yang ini gitu. Iya. Jadi pertama kali ke sini belum ada listrik, gelap kondisinya, air juga nggak ada. Nggak ada. Kondisi Teteh lagi hamil 3 bulan.
luar biasa. Dan akhirnya sekarang udah terpasang. Ya, Jadi berapa bulan atau berapa tahun gelap-gelapan seperti itu teh? adalah sekitar 3 tahunan. 3 tahun gelap-gelapan. Ya, Pakai lilin aja. pakai lilin aja. Tahan teh sampai 3 tahun segitu teh. Alhamdulillah. Kuat banget ya teh ya. Alhamdulillah mungkin ya karena gimana ya, tadi udah bilang ini kan daripada ngontrak gitu ya, gitu. kan penghasilan suami nggak sebanding gitu ya. Alhamdulillah ada buat makan juga gitu Iya. ya, tapi alhamdulillah ada rezekinya gitu. Oke teh, biar tidak bosan, saya mau ngajak jalan-jalan teteh, melihat-lihat sekitar ini aja teh, boleh nggak teh? Oke, sama teh Dedeh teman-teman, melihat kondisi suasana malamnya di tempat tinggal. Jadi tempat tidur mah di sini di dalam. Mau ke dalam ya? Oh, boleh emang teh. Permisi ya teh ya, maaf ya. Assalamualaikum. Oh ini. Suami. Assalamualaikum. Oh ini bapaknya Pak. Maaf Pak. Jutra Laos. Oh iya, maaf ya Pak ya. Ini dapur. Ini dapur nih. Oh dapurnya sini. Nggak punya kompor jadi pakainya kayu. Oh kayu. Mohon maaf ya teh ya. Ini kondisi dapurnya seperti ini tuh. Iya. Kalau tempat tidur di sini teh. Masih acak-acakan apa? Oh Kalau iya. pulang kerja. Oh di sini. Nah jadi teteh tuh kenapa nggak berani masuk ke rumah ini karena kondisinya waktu itu belum ada listrik ya. Belum ada listrik, Gelap. juga belum pernah ada orang masuk gitu. Jadi takut Oh sebelumnya gitu. itu jadi 6 tahun kosong waktu itu. Iya, sebelum ditempatin Sebelum. sama saya sama suami kan kosong dulu. Iya. Jadi ya kalau rumah yang nggak ada penghuninya kan gimana gitu ya. Iya. Sini juga ada tempat tidur anak. Oh Acak, tempat tidur anak. kalau kesini tapi sekarang nggak mau. Ini juga pintu sama. Oh sama ini. Iya. Ini mah langsung ke sana ya. Iya, Ke langsung yang bisa ke ruangan yang Ruangan udah hancur itu. yang udah hancur ke sana teman-teman tuh. Nah dulu saya tidurnya di sini anak. Di mana teteh? Pertama dari pos dari Iya. atas. Dari sini dulu tidurnya Oh di sini. Tapi ini pintu kan nggak bisa dibuka, dulu ada pintu. di sini. Nggak bisa dibuka, ditutup semua. Iya. Nah jalannya dari sini masuk kolong sini. Oh masuknya ke kolong. Jadi tempat tidurnya di sebelah mana? Oh jadi karena pintunya nggak bisa dibuka teteh lewat kolong ini. Kolong ini nih ke sini. Oh mau masuk mau keluarga lewat sini. Iya, dulu tidurnya di sini sebelum ini bocor semua. Hmm. Itu tempat tidur di sini. Nah, Iya. waktu itu kan anak yang pertama Iya. udah adalah 3 tahun di sini. Iya. Dibawa masuk ke sini, tidur di sini. Nah, sampai sekarang anak yang pertama kalau dibilang trauma di sini gitu ya. Iya. Soalnya lagi tidur di sini ada yang narik nyampe sini. Oh Tuh. pas lagi tidur itu. Iya. Tapi kelihatan teh yang nariknya wujudnya gitu atau bayangannya. Enggak, cuman ya kelihatan anak aja gitu ada keadaan Tarik kayak gitu ada ya. yang iya dorong gitu. Iya. Nyampe sini. Sampai sini. Sampai sini ya. Dari situ ya saya bilang sama si emak sama si abah gitu kan Iya. ya anak gini-gini Iya. dijemput dibawa pulang. Karena suka ngalamin kejadian seperti itu. Iya gitu. Kalau misalnya sekarang juga kalau malam-malam ya kalau lagi sepi gitu di sini Iya. tuh kadang-kadang kayak ada yang suara yang masak-masak gitu kayak apa wajangan gitu di sini. Oh, Nah, kebetulan gimana kalau ada yang masak gitu sebelah sini di lokasi ini? ini di sini teh. Iya, kalau malam. Nah kalau di sini, Di mana teh? kalau di ruangan ini kayak ada yang lagi main bola apa di sini di ruangan ini. Oh, anak-anak apa? Iya kedengarannya anak-anak. Kalau lagi Iya. sepi gitu. Oh, di tempat ini tuh. Iya. Jadi ini dulunya teh, kalau boleh dibilang ini tempat minibar atau gimana teh? Kurang tahu ya, ada udah kayak gini gitu. Oh, udah kayak gini. Berarti pas teteh masuk juga ini properti sudah nggak ada?
Udah nggak ada, Rabot tuh, kosong. Kayak gini aja. Semuanya udah nggak ada, kosong aja. Udah nggak ada barang apapun di sini. Cuma gini doang gitu ya. Cuman mungkin atas masih rapi dulu ya. Dulu atasnya masih bisa ditambah-tambah pakai terpal, pakai seng gitu kan ya, biasa bisa. Kalau sekarang kan udah nggak bisa. Jadi kalau dibersihin juga ini tetap aja kotor. Dulu mah kalau dibersihin masih bisa bersih. Kalau sekarang mah dibersihin udah hujan gini lagi gitu. Kebetulan kalau musim hujan repot juga ya ini ya teh. Ini Banjir ya. Banjir ya. Pada banjir di sini yang bisa ditempatin cuma yang tadi aja. Oh, yang tadi sama suami itu. Iya, di sana. Iya, iya. Nah, kita boleh ke sini teh, karena ini di bawah ini kan, mohon maaf ya teh, kayak sebuah bunker gitu. Tempat apa ini teh? Kalau boleh tahu dulunya teh, mungkin teteh Katanya tahu infonya gitu. Iya, dulu mah ini tuh tempat kalau orang ini mah tempat kalau bilang orang Sunda mah paniisan gitu ya, apa Oh, ya? tempat niis gitu, tempat santai. Sini nih. Nih, kirain teh ini sebuah bunker, tapi ternyata tempat paniisan ya. Iya. Tempat santai keluarga atau siapa gitu ya di bawah ini. Yang sering ngelihat kejadian-kejadian yang ya di luar ini gitu ya. Di luar nalar gitu ya. Di sebelah sini. Oh, nah ini di sini kayak kejadian apa gitu teh? Dulu kan waktu anak jatuh dari atas itu Iya. bawah ke sini, katanya mama ada yang narik gitu ya. Pas malam-malam ya kan ada saudara nginep di sini, katanya ada yang tinggi besar gitu. Di sini. Di sini. Di sekitar sini pokoknya. Cuma kelihatan kakinya, tapi kepalanya di mana gitu. Oh, cuma kelihatan kakinya karena saking besarnya. Saking besar. Oh. Itu saudara yang lihat, dan makanya sampai sekarang saudara nggak mau kesini. Sampai segitunya saking takutnya ya, nggak berani lagi nginep sama teteh di sini. Kalau ada kerjaan di Bandung paling siang-siang kesini. Oh, kalau malam udah nggak. Karena pernah digangguin seperti itu. Iya, pernah ngeliat katanya gitu. Kalau saya mah alhamdulillah ngeliat sih. Ya ngeliat, cuman kalau yang paling sering suara. Kayak suara gimana teh? Ya, masih sekitar sini? Di sebelah sana kalau suara yang nangis di sebelah sini ya. Oh, suara nangis itu sih. Suara nangis perempuan laki-laki teh? Perempuan. Ya, seringnya perempuan. Oh, iya. Jadi Teh Dede pernah mendengar suara tangis perempuan di sekitar sini. Soalnya di sini kan dulu pernah kelihatan juga ya, lagi ada yang ini kan pohon jeruk. Pohon ini. Iya, di sini nih lokasinya. Jadi soalnya kan sampai sekarang di bawah situ kan ada kuburan yang sempat dipindahin waktu mau ininya gitu. Mau bangun rumah ini. Rumahnya katanya di sini. Banyak warga yang hilang. Jadi di sekitar mana makam teh? Tuh yang ada kayu itu. Oh, yang ada kayu itu. Dulu kan ada pohon apa gitu ya. Iya. Ditebangin gitu, diganti sama batu. Sekarang batunya udah nggak kelihatan. Oh, iya. Jadi ada 2 makam di sana. Iya. Dan itu makam siapa teh kalau boleh tahu teh? Katanya sih yang anak-anak yang punya rumah tanah dulu di sini sebelum dijual ke orang lain gitu. Keluarga mungkin. Iya, jadi keluarga pemilik pertama tanah ini. Iya. Dan belum sempat dipindahkan gitu teh. Sempat, iya. Di garasi juga ada. Di garasi itu ada berapa makam teh? Di garasi ada 2, itu anak sama ibu katanya. Anak sama ibu. Oh, di garasi. Oh, di ujung garasi ini. Nah, di sini ini garasinya ya teh ya. Di ujung itu. Oh, ya udah di sini aja lihatnya tuh. Jadi di garasi itu ada 2 makam. Itu masih pemilik pertama. Iya. Selain makam yang di bawah tadi. Iya. Iya. Jadi ternyata di sini tuh
di atas bangunan rumah itu ada 4 makam ya teh ya. Iya, Waduh, luar biasa. nggak sempat dipindahin katanya. Nggak sempat dipindahin, mungkin pemilik ataupun pembeli ini belum tahu ya teh ya, bahwa itu ada makam atau gimana teh. Katanya nggak sempat dipindahin aja gitu. Oh, bukannya tidak mau dipindahin karena gak tahu, bukan ya? Iya, jadi langsung aja gitu sama yang kerja mungkin. Itu nggak sempat. Oh, gitu ya. Oke, teman-teman, seperti ini. Jadi kondisi tembok-temboknya aja udah pada berlumut tuh ya, saking lamanya. Jadi pas sebelum TDD kesini juga udah 6 tahun ya. Sekarang TDD udah 26 tahun. Jadi hampir 32 tahun ya. Iya. Sama yang terbengkalai, sama yang kosong gitu ya. Iya, tuh. Jadi kesana hutannya. Ini selain ini teh, selain TDD sama suami di sini, pernah nggak kayak ditemanin ini teh, kayak Iya, saudara dulu ada saudara yang tinggal di sini nyari kerja gitu, suka ikut di sini bareng. Sekarang kebetulan saudaranya udah dapat kerja, jadi tinggalnya di proyek di Bebeng. Nah, kebetulan saya juga dapat informasi ini teh, bahwa di sini tuh pernah ada yang bundir gitu deh. Itu informasinya seperti itu? Iya, katanya di bawah dulu di sana ada pohon-pohon besar. Iya. Ya, sebelum dibangun katanya gitu ya, masih apa sih namanya, masih kalau Sunda mah leuweung ya gitu ya. Iya, masih hutan gitu ya. Masih hutan, jadi di sebelah sana. Di sebelah sana. Jadi di sana. Ya. Itu kejadiannya pas udah dibangun. Belum, sebelum katanya. Masih kondisi hutan. Iya, masih kondisi itu. Soalnya dulu kan pernah ada yang main ke sini. Iya. Ya si ceweknya itu langsung masuk gitu. Masuk. Dianya larinya sampai sini, sampai jemuran ini pakaian saya di sini ya. Iya. Sambil megang ini kaki ini. Oh. Ngorok gitu kan. Dia taunya ya ditanya ya gitu. Oh. Jadi dari kerasukan tersebut. Iya. Sebelum ada yang kerasukan juga warga udah ada yang ngomong. Udah ada yang ngomong, ada kejadian bundir. Iya. Sebelum dibangun. Bangun ini. Iya. Nah, kebetulan kan di sini juga ada bangunan lagi 2 lantai itu. Iya. Itu mah kayak bangunan baru atau gimana teh? Tapi masih tetap sini. Masih sama ikut ke sini juga, cuman nggak ditempatin soalnya dulu kan anak waktu di sini. Iya. Yang kedua mah agak berani ya aja. Suka di sana di atas main-main. Katanya mama sekarang mah nggak mau apa. Lihat itu cina kakek-kakek di atas. Ada kakek-kakek. Kakek di atas. Tapi ke atas aman itu teh? Bisa. Oh bisa. Bisa. Oh. Jadi aman juga ya kalau melihat ke atas. Kirain teh nggak bisa dilihat ke atasnya teh. Oke, kita lihat ke atasnya ini, naik tangga kayu ternyata. Oh ini aman teh? Aman. Ini. Tapi ini mah kelihatannya kayak bangunan baru teh. Sama, ini kan nggak dipakai. Paling dipakai jemuran. Oh ini tuh. Jemurnya di sini. Oh di sini. Pas musim hujan, teteh jemurnya di sini. Nah, soal kelihatan nih kayak masih bersih tuh ya. Tembok-temboknya ternyata masih seumuran sama yang tadi di sana. Oh, ini keluarnya sini ya. Oh, masih nyambung ya teh ke sini ya. Jadi yang ditempatin sama Teh Dede mah yang ini. Yang bangunan ini ya teh ya. Nah, ini mah kok bolong teh? Berarti air masuk ya? Iya, masuk kan yang tadi dapur ini. Di bawah. Oke, udah teh. Kita ke bawah lagi. Udah tahu ini bangunan yang 2 lantai.
Ini mah kayak kamar-kamar gitu ya, buat nginep mungkin ya. Dulu dipakai sama yang sewa itu orang bule. Sama orang bule. Iya. Oh, iya. Oke. Siap, kita duduk lagi teh. Nah, teman-teman masih bareng Teh Dede yang sudah 26 tahun tinggal di rumah mewah yang kelihatan terbengkalai. Ternyata ada yang tinggal, yaitu Teh Dede. Dan kebetulan Teh Dede sudah 26 tahun. Nah, ini mau tanya Teh, Teteh kesehariannya kerja atau gimana Teh? Atau bercocok tanam di sini? Kalau bercocok tanam sih nggak bisa, soalnya kalau ini kan banyak monyet. Oh, di sini tuh. Banyak monyet, kalau monyet lagi naik nyampe ke sini. Hmm, Jadi yang bukannya dari hutan ini datangnya? iya dari hutan Oh. dari bawah. Iya. Bukan nggak ngerti gitu ya, mau nanam singkong atau apa gitu ya, cabai-cabai yang kayak gitu itu juga ada cabai habis tuh. Iya. Oh. Cabai-cabai bukannya nggak Kirain ngerti. teh nggak ada monyet di sini. Soalnya di sini hamanya monyet itu juga. Oh. Pisang tuh udah nggak ada. Kemarin masih ada pisang. Hmm. Pas dilihat tadi tinggal ininya aja, habis sama monyet. Paling kalau di sini sehariannya ada yang nyuruh nyuci apa nyetrika ya berangkat gitu. Oh, kerjanya itu. Kerja nunggu ada yang nyuruh aja, soalnya mau bercocok tanam juga susah. Bisa banyak hamanya gitu ya. Hamanya monyet. Hmm. Oke Teh, ada pertanyaan lagi nih dari saya terkait Teteh selama tinggal di sini. Itu Teteh mau sampai kapan Teh tinggal di sini Teh? Iya, sampai kapannya? Sampai ini aja disuruh nanti sama yang punya rumah gitu. Soalnya kan yang punya rumah biarnya kayak gini sok aja. Kalau kata orang Sunda mah sebetahnya gitu kan ya. Iya. Nah, yang penting nitip halaman aja, jangan sampai kayak hutan gitu. Oh, tolong dibersihkan. Dibersihkan gitu. Terus sama yang punya suka dikasih ini Teh, kayak per Alhamdulillah, bulannya gitu. ya ada, Oh, ada. buat anak gitu kan ya, tahu ada anak sekolah 3 kan. Ya, si bapaknya alhamdulillah baik orangnya mah gitu. Jadi anak Teteh punya 3? 3 laki-laki semua, 4 semuanya, yang bungsu kan nggak ada. Oh, itu yang 4-4-nya lahir di sini atau di mana? Kalau lahiran di kampung. Di kampung. Kalau paling di sini udah hamil 7 bulan langsung pulang kampung gitu. Oh gitu. Ya, dijemput dari sini. Jadi lahiran mah di kampung. Di kampung. Enggak di sini Teh? Enggak lahiran. Nanti kalau anak udah 6 bulan, Iya. baru dibawa dulu ke sini. Udah anak udah 2 tahun, 3 tahun, jemput lagi sama kakeknya sama emak. Oh, gitu. Gak boleh di sini gitu. Apalagi anak sekarang udah pada ngerti, gak mau kan kesininya juga. Nah, terkait kejadian Teteh kan tadi anak-anak sering diganggu ya. Ya. Itu kalau yang lainnya suka diganggu apalagi Teh selain ditarik-tarik gitu? Terus sama anak gak kayak gitu. Oh, sama. Kalau apalagi yang nomor 2 kan itu anaknya agak gimana ya, suka lihat yang aneh-aneh gitu ya. Itu yang paling gak mau ke sini. Oh, Takut katanya gitu. Yang nomor 3 sama, kalau ke sini ya gitu sama takut. Jadi sama yang 3-3-nya suka ngalamin kejadian seperti itu. Nah, Teteh selama tinggal di sini pernah nggak ditinggalin suami Teteh sendirian di sini Teh? Sering. Kalau misalkan ada yang ngasih kerjaan ke suami harus nginep, ya sok aja nginep. Saya sendiri di sini ya nggak apa-apa. Nggak pernah ini Teh kayak ada yang ketuk-ketuk pintu gitu? Ya kalau yang gitu suara-suara emang ada. Kadang-kadang kan ada yang ngetuk pintu, dikira suami padahal bukan, tapi kan sayanya suka lihat dulu dari kaca siapa, atau dari dalam gitu siapa gitu. Kalau nggak ada yang jawab udah nggak dibuka gitu. Soalnya kan kalau malam-malam nggak pernah, jarang ada orang kesini. Iya. Jadi Teteh juga pernah ada sosok misterius atau suara misterius ketuk-ketuk pintu gitu? Iya, ketuk-ketuk pintu. Kalau saya juga kalau yang nangis sering.
gitu. Tapi nggak didengar ya biasa aja lah gitu. Itu yang nangis apakah korban bundir di sini atau siapa teh? Ya, mungkin agak sedikit informasi gitu. Iya, kayaknya mah bukan. Bukan. Soalnya itu mah dari dulu juga ada, waktu masuk ke sini juga udah ada. Suara-suara itu. Iya, suara-suara itu ada yang ketawa gitu. Ya kita makan percayanya aja sama yang di atas gitu ya. Kita lebih mulia daripada mereka gitu ya. Kita sama-sama aja ya, udah beralam gitu ya. Jangan ganggu saya di sini cari nafkah buat keluarga, mereka tinggal di sini gitu. Itu aja. Apa mungkin teh dulunya ini hutannya hutan angker atau gimana teh? Sebelum dijadikan Kalau dulu tempat katanya sih informasinya dari warga dulu, jadi di sini itu dulu itu tempat pembuangan mayat yang apa namanya dari bawah itu yang namanya apa di bawah itu yang Belanda kayak gitu. korban gitu atau para pekerja ini Iya, Belanda. jadi dulunya katanya gitu. Dulunya Tempat itu pembuangan gitu. tempat pembuangan korban dari penjajah gitu, Iya, katanya gitu. dibuang ke sini. Sering ada yang cerita gitu. Tapi alhamdulillah nyampe sekarang ya paling suara-suara aja. Jadi teteh ketika ditinggal suami ini sering ya, itu perasaan teteh takut atau gimana teh gitu, Ya, atau kalau biasa takut, aja? yang namanya manusia pasti takut ya. Cuman ya gimana lagi gitu, paling ya minta sama yang di atas aja gitu. Ya rasa takut pasti ada ya, Pasti namanya ada. manusia ya. Apalagi kalau sendiri kan. Kalau orang lain kan kalau sendiri itu pegang HP ya. Kalau ini kan saya enggak gitu. Iya. Tapi yang lebih takut mungkin teteh mah bukan makhluk halus ya, tapi Bukan. orangnya teh. Orang takutnya. Karena masih agak sedikit jarang juga ya Iya, jarang meninggal kalau- sama makhluk gitu ya. Iya. Kalau lebih takut sama orang gitu kan. Iya. Tapi sadis kan kalau orang. Itu makanya kalau ada yang ketuk pintu, si bapaknya nggak ada. Kadang-kadang nggak jawab, diam aja, dikunci aja dari dalam, udah diam gitu. Terus kenapa teh nggak kayak ternak dogi gitu di sini biar agak Dulu sedikit juga ada? pernah, cuman kan kalau ditinggal kerja ada yang manggil kerja gitu, ada yang nyuruh nyuci apa, Iya. ayam, dogi yang kayak gitu. Iya. Tahu-taunya udah nggak ada yang ngambil gitu kan. Karena di Nggak ada sini orang. nggak ada orang, teteh bekerja, suami bekerja. Iya, sering ke dulu ada ayam di sini, banyak ayam. Sekarang ada kucing aja, kalau kucing nggak mau ada yang ngambil. Kucing. Mungkin nggak laku kucing mah ya. Kalau ayam sering hilang. Jadi dogi juga pernah dulu. Pernah ada. Karena sering hilang, Ya, akhirnya ya males juga gitu ya malas ternaknya. jadinya. Baru Iya. juga segini belum gede udah nggak ada. Oh, iya iya. Ditinggalin kerja, pas pulang nggak ada. Gitu. Iya. Apa mungkin lagi main teh ke tetangga gitu? Enggak sih. Hilang Nggak ada aja yang gitu. ngambil aja gitu. Iya, iya. Siap. Oke Teh Dede, terima kasih banget atas waktunya. Semoga Teh Dede dan keluarga sehat selalu ya. Dan kebetulan ini mah ada sedikit rezeki buat Teh Dede. Mohon maaf Teh. Makasih ya, Iya. mudah-mudahan diganti. Amin. Semoga Teh Dede dan keluarga di sini sehat selalu ya Teh ya. Amin. Saya pamit undur diri Teh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, seperti itu obrolan saya dengan Teh Dede yang tinggal di ini ya, rumah megah, rumah jutawan, rumah kerejirit nih, yang sudah 26 tahun Teteh di sini dan sering ditinggal suami teman-teman. Oke, sampai di sini saja eksplorasi dan kunjungan sekaligus ngobrol sama Teh Dede. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.